Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'in wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa tawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah, hari raya Idul Fitri, hari raya kita umat Islam, bercampur aduk rasa di dalam hati kita. Ada rasa bahagia karena kita telah menghatamkan Ramadan. Namun mungkin ada rasa yang tidak sempurna kita melaksanakan Ramadan pada tahun ini, dan kita tidak tahu apakah bisa menutupi kekurangan itu di tahun-tahun akan datang, karena kita tidak tahu usia atau umur kita. Ada rasa duka juga di dalam keadaan kita, karena sebahagian keluarga kita mungkin telah mendahului kita di tahun-tahun ini. Ramadan tahun lalu mereka bersama kita, Idul Fitri masih sedang terakhir, namun tahun ini mereka telah mendahului kita. Kita doakan saudara-saudara kita dan keluarga kita itu mendapatkan tempat lain raya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, Idul Fitri adalah hari berbuka. Orang haram berpuasa di hari ini. Tidak boleh ada yang kelaparan di hari ini. Maka itu Rasulullah mengatakan, "Aunuhum bihadzal yaum." Cukupkan orang-orang fakir miskin itu di hari ini. Syariat zakat fitrah, di antara nilai-nilai filsafatnya adalah bahwa semua umat Islam itu harus merasakan kenyang di hari itu dan berbahagia dengan Idul Fitri. Tidak boleh ada anak yatim yang kelaparan. Tidak boleh ada tetangga kita yang tidak punya beras di rumahnya. Percuma, dengan bahasa lain, percuma kita berpuasa, percuma kita menunaikan amaliyah yang lain, tetapi zakat fitrah, kepedulian sosial kepada orang lain tidak kita laksanakan. Suatu hari Rasulullah akan berangkat sholat Idul Fitri, di tengah jalan melihat anak-anak yang bermain, dan di antara anak-anak itu ada yang menangis. Kisah ini sungguh masyhur. Rasulullah menanya anak itu, "Kenapa engkau menangis?" Anak itu tidak peduli dengan siapa yang bertanya, karena dia tidak kenal siapa yang bertanya itu. Dan anak itu terus menangis. Akhirnya dia ditanya oleh Rasulullah SAW, "Kenapa engkau menangis?" Dia pun mengatakan, "Teman-teman membuli, teman-teman mengejekku karena aku tidak punya pakaian baru dan tidak punya makanan yang lezat." Rasulullah bertanya, "Kemana ayah anak itu?" Dia mengatakan, "Ayahku sudah wafat, meninggal dunia dalam perang. Sementara ibuku telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan dia tidak peduli dengan aku." Rasulullah bertanya pada anak itu, "Maukah engkau wahai anda, aku jadi ayahmu, Aisyah jadi ibumu,
Ali jadi pamanmu, Hasan dan Husain jadi saudara. Anak itu pun kaget dan dia baru sadar ternyata yang bertanya di hadapannya adalah orang paling mulia, Rasulullah SAW. Rasulullah bawa anak itu ke rumahnya, Rasulullah mandikan, Rasulullah pakaian dengan pakaian terbaik. Barulah Rasulullah bawa kembali ke lapangan. Demi seorang anak yatim, Rasulullah menunda salat Idul Fitri. Beliau lahir dalam keadaan yatim dan tahu betapa sulitnya seorang anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga. Tapi itu beliau menekankan sangat peduli pada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Percuma kita melaksanakan ibadah makhluk, haji, umrah berulang-ulang, tetapi tidak peduli dengan sekitar kita, dengan anak menakan dan lain-lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah ajaran Islam. Ajaran Islam ada ibadah makhluk, ibadah yang semata-mata hanya kepada Allah. Tapi ada ibadah yang ghairu makhluk, yang kepada sesama. Dua-duanya harus seimbang. Kalau Al-Quran mengatakan aqimus shalah, maka 27 kali diulang wa atuz zakah. Tunaikan salat, tunaikan zakat. Pun puasa Ramadan kata Rasulullah belum sempurna dia hingga ditunaikan zakat fitrahnya. Pun dalam Idul Fitri ini kita berpuasa hanya semata-mata kepada Allah dan tidak ditekankan untuk melaksanakan silaturahim di antara kita. Jangan sampai Ramadan berlalu tetapi tidak ada akar dan kesal sedikit pun dalam diri kita. Itu yang kita khawatirkan. Allah Tuhan yang kita sembah selama Ramadan itu pula yang kita sembah di bulan-bulan yang lain. Tetapi ketika Ramadan kita menumpuk amal, di luar Ramadan kita melupakannya. Selama Ramadan kita istiqamah mengaji setiap hari, di luar Ramadan baru 1 Syawal kita pun sudah meninggalkannya. Maka itu janganlah kita laksana orang yang disindir dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina qad ghazlaha min ba'di quwwatin amdada. Janganlah kalian seperti seorang yang meninggal benang, setelah benang itu baik rapi menjadi kain, kemudian tenunan itu dihancurkannya kembali. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah akan naik ke atas mimbar. Malaikat Jibril datang dan mengatakan, ya Muhammad, aku akan berdoa dan taruh kau aminkan. Ketika naik tangga pertama, Rasulullah mengatakan amin. Naik tangga kedua, Rasulullah mengatakan amin. Naik tangga yang ketiga, Rasulullah juga mengatakan amin. Ternyata apa yang dibaca oleh Jibril, ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu dzambuhu. Celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan kata malaikat Jibril, tapi dosanya tidak diampuni. Amin katanya. Naik tangga yang kedua, malaikat Jibril pun mengatakan, ba'da man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika. Celakalah orang yang Muhammad yang namamu disebutkan di sisinya, namun dia tidak pernah bersalawat kepada. Amin kata Nabi. Ketika naik tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, ba'da man adraka abawaihi al-kibar. Celakalah orang yang memiliki kedua orang tua yang masih hidup, au ahaduhuma, atau salah satunya yang masih hidup, kalau yudkhilahul jannah, tapi tidak bisa dia masuk surga. Apa sebab? Karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Kaum muslimin, berbakti kepada orang tua adalah jalan paling tengah untuk menuju surga, jalan yang paling dekat untuk menuju surga. Kita boleh minta doa dengan siapapun, kita bisa berziarah pada wali manapun, tetapi ternyata doa yang makbul itu ada di rumah kita. Tidak perlu kita terlalu jauh mencari ke sana sini, tetapi ternyata kita melupakan orang tua kandung kita sendiri. Itu salah namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan perintah-perintah dalam Al-Quran seperti hanya salat dan zakat berulang-ulang. Namun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan perintah taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Allah berfirman, anishkurli wali walidayka, bersyukurlah kepadaku
dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah menetapkan agar jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Rasulullah juga mengatakan, ridha Allah bi ridhal walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Maka itu kalau orang tua masih hidup, kita tidak masuk surga karena itu, artinya tidak berbakti kepada orang tua. Itulah orang yang celaka kata malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia sudah tiada, ziarahlah. Jangan sampai bertahun-tahun kau tak pernah ziarah kepada orang tua atau mertuamu. Dialah penyebab kita sampai di dunia ini. Mereka lah penyebab hidayah kita untuk memeluk Islam ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka itu kita ingat pesan dan kisah 3 hadis ini. Rasulullah mengatakan, celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Celakalah orang yang disebutkan Nabi Muhammad tidak pernah bersolawat, dan celakalah orang yang tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Doa yang diucapkan oleh malaikat dan penghulunya malaikat, dan doa yang diaminkan oleh Nabi dan penghulunya para Nabi di hari Idul Fitri. Kaum muslimin rahimakumullah. Sudah saatnya kita untuk menyambung tali silaturahim sesama kita umat Islam, baik yang ada hubungan kerabat atau tidak. Sudah saatnya kita untuk melaksanakan pesan-pesan Ramadan. Selama Ramadan telah membakar kesalahan-kesalahan kita. Maka itu di luar Ramadan, kalau kita menahan mulut kita untuk tidak menggunjing orang, maka di luar Ramadan kita upayakan semaksimal mungkin juga untuk tidak ribah dan fitnah pada orang lain. Itulah puasa yang makbul. Itulah puasa yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang baik nanti di padang barzakh, di alam barzakh dan padang mahsyar adalah manusia yang baik dengan manusia yang lainnya. Bukankah suatu hari Rasulullah melihat ada jenazah yang lewat di hadapan Masjid Nabawi? Nabi tidak kenal siapa jenazah itu. Nabi bertanya kepada para sahabat. Sahabat mengatakan, dia fulan bin fulan ya Rasulullah. Dia orang baik. Semua sahabat itu mengatakan dia orang baik. Apa kata Nabi? Kalau dia menurut semua manusia adalah baik, maka dia mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimahullah. Suatu hari di Masjid Nabawi datanglah seseorang yang oleh Rasul dikatakan orang ini adalah penghuni surga. Para sahabat penasaran, siapa orang ini? Dari wajahnya sepertinya biasa-biasa saja. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, anak dari Umar bin Khattab, lantas penasaran menuntut orang itu. Dia minta izin untuk bertamu di rumah orang itu, dan ketika maghrib tiba dia tidak pulang. Dia minta izin untuk bermalam di rumah orang itu. Ketika malam dia ingin melihat apa yang dilakukan orang itu, apakah tahajudnya beratus-ratus rakaat atau amalan-amalan lainnya yang luar biasa. Ternyata biasa saja. Dia bangun di penghujung malam, dia sholat subuh seperti biasa. Malam besok begitu juga. Sampai malam ketiga akhirnya Abdullah bin Umar bertanya, wahai Tuhan, saya penasaran. Ketika Rasul mengatakan engkau adalah calon penghuni surga, apa amal ibadahnya? Orang itu mengatakan, tidaklah engkau menilai aku, sebenarnya itu adalah penilaian yang benar sebagaimana yang engkau lihat. Tidak ada yang istimewa dari itu, melainkan inni la ahsudu hasadan. Aku sungguhnya tidak pernah hasad terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Hasad, dengki adalah penyakit hati. Itulah didikan Ramadan. Itulah didikan puasa kita untuk tidak hasad. Orang-orang yang dengki, yang iri, yang gibah, yang fitnah, itu tentu dia ada penyakit hati dalam dirinya. Kalau selama puasa kita bisa menahan sesuatu yang halal, makanan yang kita beli, minuman yang kita miliki, istri yang kita nikahi, semua itu kita tahan selama siang Ramadan. Di luar Ramadan kita berupaya menahan juga daripada hal-hal yang membatalkan puasa.
yaitu hal-hal yang mengurangi pahala puasa selama Ramadan. Mudah-mudahan asar atau pesan puasa kita bisa kita laksanakan di luar Ramadan 11 bulan ke depan, dan kita bisa menyambung silaturahim sesama manusia. Hablum minallah kita baik, hablum minannas juga demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ja'alallahu wa iyyakum minal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalik wa kamalika ala ashrafil ubadi sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi farada bis-salat. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatan takunu sababan na'imin mu'abbad. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله النبي المفضل المشرف المؤيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار والإياك والأغيار ومفتاح باب الجزاء سيدنا محمد بن المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار على نعم الله الطالب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا واتمم تقصيرنا إلى الله. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة بقول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله